Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini kita general reading ya. General reading, pembacaan tarot energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa hanya beberapa saja yang mungkin cocok sama kamu ya. Jadi ini energinya juga bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa energi kamu, bisa juga energi orang yang kamu fokuskan, kayak gitu ya. Jadi ambil yang bermanfaat aja, yang positif aja buat hidup kamu, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot general, pembacaan tarot personal ya. Kalau mau pembacaan energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi. Bisa untuk konsultasi juga, kayak gitu ya. Oke, jadi kali ini judul general readingnya karma kamu versus karma dia ya. Kita bakalan kepoin karma apa yang terjadi antara kamu dan dia. Ya, mau jenis apapun lah koneksi ini, mau jenis apapun hubungan kalian, mau hubungan jelas atau tidak jelas, kita bakalan ceki energi, kita cek energi karma kamu sama karmanya dia ya, itu energinya bagaimana. Oke, aku udah shuffle tadi ya buat opening kartu pembukanya. Jadi ini ada dua. Yang ini kartu tentang yang dia rasakan ke kamu ya. Kalau yang ini kartu yang kamu rasakan tentang dia gitu. Jadi ya kita cek dulu apa yang dirasain sebenarnya biar tahu karmanya kayak gimana ya. Karena kan karma itu apa yang dilakukan, itu yang diterima, apa yang ditanam itu yang dituai ya. Oke, kata dia ke kamu, isi hatinya yang dia pikirin tentang kamu. Dia merasa kamu tuh kayak isi kartu ini, you are talented and fucking amazing. The world needs your power. Use your voice. Just don't use it for dumb shit. Jadi ini tentang kamu tuh luar biasa ya. Bagi dia, kamu luar biasa. Dia merasa sebenarnya dunia membutuhkan kekuatan kamu. Banyak orang yang membutuhkan kamu. Banyak orang yang sebenarnya layak untuk kamu. Banyak orang juga yang mau sama kamu. Tapi ya dia tuh mau kamu jangan sekedar fokus ke dia. Karena aku ngerasa dia ini menurut dia ya, dia ngerasa belum layak buat kamu. Dia merasa belum pantas atau ada sesuatu yang belum dia bereskan. Jadi dia merasa kamu jangan sama aku dulu lah, kamu jangan sama aku dulu, kayak gitu. Ya, nanti kita clarify ya maksud dia apa. Oke. You take S. Loosen the fuck up. Control freaks, don't get late. Ini tentang relax aja kata dia ya. Dia tahu kok kamu tuh kayak kecewa mungkin sama dia. Dia tahu kamu tuh marah, kesal sama dia. Tapi dia mau ya slow lah dulu ya. Dia mau kamu relax gitu. Karena dia tahu sebenarnya banyak energi kamu terkuras ke dia gitu. Tapi dia bilang relax aja dulu ya. Believe what you see. Face reality or life in fucking la la land. Choose bravely. Jadi ini tentang percayalah pada apa yang kamu yakini gitu ya maksudnya. Apa yang menurut kata hati kamu yang bikin kamu benar-benar nyaman, bahagia. Jadi dia ngerasa ya, kalau kamu merasa aku belum pantas buat kamu, kalau kamu ngerasa aku bukan yang terbaik, kalau kamu berpikir bahwa
aku nih masih sulit memberikan yang terbaik buat kamu ya. Coba kejarlah apa yang membuat kamu bahagia, karena kamu pantas bahagia. Sedih juga ya. Mungkin orang yang dealing sama kamu yang udah berubah, dia berpikiran gitu. Kalau dia udah sadar sama kesalahannya, mungkin ya dia berkata, kamu pantas dapat yang lebih baik, pantas dapat yang terbaik. Nah, kalau ini yang menurut kamu ke dia ya, ini perasaan kamu ke dia. Fuck, shit is about to get real. Fuck, you need your people around you. Jadi ini tentang kamu ngerasa apa yang dia bilang, apa yang dia katakan tuh semua omong kosong ya. Kamu kadang merasa dia itu banyak bacot, dia tuh terlalu banyak berkata-kata, atau apa yang dia rasakan itu nggak selaras dengan tindakannya. Kamu merasa dia perlu dikasih kesempatan, tapi ternyata tindakannya belum berubah menjadi lebih baik. Atau kamu merasa ya perlu banyak orang untuk menyadarkan dia ya, karena orang ini sulit berubah menurut kamu gitu. Oke, ya. You are going through some toxic. Everyone has their turn. Welcome to yours. Gather your tired ass up and handle it. Jadi ini tentang sebenarnya kamu bisa mengendalikan diri. Kalau kamu ngerasa menguras energi banget atau buang-buang waktu bersama dia ya, dia merasa ya udah lepasin aja gue. Jadi ini orang apa ya, udah dia yang bikin kesalahan ke kamu tapi dia yang menyerah gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya mungkin kamu merasa ya gue butuh lo berubah menjadi lebih baik, tapi lo kok malah bilang gue pergi aja gitu ya. Dia bilang ya kamu kalau nggak nyaman lagi ya get out aja, pergi aja kamu gitu. Dia ngerasa gitu. Ini orang yang mudah menyerah ya, udah dia bikin salah, dia yang mudah menyerah. Mungkin dia mainkan victim juga ya, dia merasa jadi korban, dia merasa perlu dikasihani atau gimana. Jadi ya serba salah lah sama dia. Ini ada rebel, because fuck it. Ini orangnya pemberontak ya, ini orangnya susah banget dibilangin. Mungkin kamu ngerasa seperti itu, kamu ngerasa capek ngadepin orang, kok susah banget dia berubah begitu ya. Kamu ngerasa ya mungkin secara mental atau memang dari segi kedewasaan dia belum, bisa juga memang dia banyak problem yang belum dia selesaikan dalam hidupnya ya. Oke. Kita lihat apa sih yang kamu lakukan selama ini ke dia. Kita lihat dulu ya. Queen of Cups. Oke. Six of Wands. The Empress. Oke. Ace of Wands. Oke. Five of Cups. Kalau aku lihat ya, kamu tuh cinta banget sama dia, kamu sayang banget sama dia ya. Ada yang bucin banget di sini ya, budak cinta banget. Sampai seluruh nadi kamu, seluruh nafas kamu tuh kayak buat dia gitu. Kamu sayang banget sama dia. Dari kamu bangun sampai kamu tidur, kamu tuh rela menghabiskan energi untuk dia, mikirin dia, berfokus hanya sama dia. Kamu bikin dia seperti raja, kamu bikin dia seperti ratu ya. Tapi pada akhirnya kamu gak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dia gak memperlakukan kamu dengan
dengan sesuai ekspektasi kamu ya. Jadi kalau kita mencintai itu sebenarnya jangan berlebihan ya. Kalau kita berlebihan banget kak, kita bakalan kecewa gitu. Jadi aku ngelihat kamu nge-service dia abis, kamu ngebantu dia kah, kamu nge-support, kamu selalu ada buat dia. Dia ngechat kamu cepet bales ya. Dia belum tentu kayak gitu. Kalau ada sesuatu kamu yang ngechat dia duluan, kalau dia kurang inisiatif ngechat kamu duluan. Jadi hanya kekecewaan yang kamu dapat gitu. Tapi di saat kamu berusaha mencintai diri kamu sendiri, nah disitulah dia tahu betapa berharganya kamu kan. Makanya kalau di sini kalian yang udah di fase cuek, acuh nggak acuh, dan lebih mencoba mencintai diri kamu dulu sebelum kamu mencintai orang lain ya, saat itulah dia kayak energinya mendekat ke kamu, energi dia kayak nggak mau kehilangan kamu. Jadi ya ada di sini yang ngerasa kayaknya dia bakalan balik deh. Mungkin kamu ada yang ngerasa kok gue cuek kayak gini, kayak ngerasa dia mau balik ya gitu. Soalnya gue mimpiin dia, soalnya gue ngelihat kayak dia ngepoin gue. Kok saat gue cuek kayak gini dia dateng ya, kok dia energinya kayak menghampiri gue ya. Nah kayak gitu ya. Saat kamu tahu nilai atau kualitas diri kamu benar-benar memperhatikan diri kamu sendiri ya, tandanya orang-orang yang mengecewakan kamu tuh akan merasa bahwa kamu tuh berharga dan dia akan kembali ke kamu. Itu energi yang kamu rasakan gitu. Terus kita lihat kalau dia gimana sih ya. Jatuh-jatuh kartunya ya, udah kelihatan energinya. Wah, ini ada kartu jumping card. Ini ada the tower. Oke. Ini ada Ace of Pentacles, Justice, King of Pentacles ya, Knight of Chalices. Oke. Ya, jadi ini orang toksik ya. Jadi kayak apa ya, kalau ada the tower itu kayak energi yang mengaduk-ngaduk hidup kamu sebenarnya. Dia ini menguras energi kamu ya sebenarnya kak. Aku nggak tahu, apapun yang dia lakukan kayaknya adalah yang bikin kamu tuh kayak kok ya lo tega sih giniin gue, kok lo kayak gini sih. Nah mungkin ada yang ngerasa gitu. Ini orang yang mungkin selama ini udah ngecewain kamu, dia nggak memperlakukan kamu dengan adil. Aku ngerasa dia nyakitin perasaan kamu. Bisa karena dia dipengaruhi orang lain, ada orang lain, atau ada pihak-pihak tertentu yang mampu mengendalikan dia. Jadi dia tuh kayak nongol di hidup kamu ngerasa ya kamu yang banyak berkorban ke dia, sedangkan dia mengambil keuntungan aja dari kamu, kayak gitu. Dia cuma terima bersih, terima enak aja dari kamu, sedangkan kamu korban tenaga, biaya, atau korban waktu, korban perasaan sama dia. Kayak gitu. Aku ngeliatnya gitu ya. Jadi dia tuh sebelumnya cinta dia ke kamu tuh cuma ala kadarnya doang. Ya gue sayang, gue cinta. Ya tapi kayaknya lo yang lebih cinta sama gue, jadi gue manfaatin aja gitu ya. Jadi gue manfaatin aja. Kan lo yang bucin sama gue. Dia ngerasa gitu kak ya. Belibet ya ngomongnya. Jadi aku ngerasa nih orang sadar betul kamu sayang sama dia, makanya dia biarin aja kamu berkorban, berjuang sendirian. Tapi di saat di sini di tower momennya sudah boom gitu, kalian terpisah, entah kamu yang pergi atau dia yang pergi ya. Di saat itulah situasi karma bekerja. Siapa yang menabur kebaikan mendapat kebaikan, yang menabur kejahatan mendapatkan kejahatan.
Jadi karena di sini aku ngelihat ada tentang karma yang dia rasakan, mungkin energi karma ini paling kuat untuk dia yang merasakan. Ini bisa vice versa ya. Intinya yang di sini sering berperilaku jahat atau mengecewakan atau tidak menganggap atau terlalu dominan ya, itu sih sebenarnya yang merasakan karma ya. Dan aku ngelihat ini energinya dia. Cuma karena ini general, bisa vice versa. Jadi kalau kamu yang nyakitin, kamu menerima apa yang kamu lakukan selama ini. Tapi kalau dia yang nyakitin, dia yang bikin kejahatan, atau dia nyakitin perasaan kamu, ya dialah yang menerima karma buruk itu ya. Itu sih. Dan setelah karma itu hadir di hidupnya, dia baru sadar betapa dia mencintai kamu. Jadi ada kalanya di saat seseorang merasakan karma, terutama karma buruk, di saat itulah dia mengerti siapa orang yang selama ini dia sakiti. Jadi ya sedih sih hidupnya sekarang ya. Aku ngerasa orang yang dibilang sama kamu nih gak bahagia. Tapi kita klarifikasi lagi ya, lebih detail karma dia tuh apa. So ini energinya ada Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat itu Libra, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, sama Libra ya. Libra udah ya, tuh kuat banget. Oke, kita cek karma siapa dulu ya. Karma kamu dulu ya. Ya mudah-mudahan karma baik, atau ada karma ya, ada sedikit karma jahat mungkin ya, atau apa, kita lihat dulu ya. Kalau kamu merasa kamu memberikan banyak kebaikan, ya berarti lebih banyak karma baik daripada karma buruk kamu kan. Kita lihat. Oke ya, jadi aku ambil yang terbuka dulu. Ini kartu Ten of Swords. Oke, aku shuffle lagi ya. Nine of Cups, Four of Cups, Knight of Wands, Page of Wands. Oke. Ini ada energi Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Bisa energi aja. Jadi aku melihat ini kartu apa ya? Adalah karma baiknya, ada karma buruknya buat kamu. Kalau karma baiknya, mungkin sekarang kamu dikelilingi oleh orang-orang yang kamu cintai. Ya beberapa dari kalian punya kehidupan baru yang sekarang lebih baik. Mungkin karir lebih baik, studi, masa depan kalian lebih baik sekarang. Ada juga yang kayak mendapatkan sosok yang lebih baik dari dia. Jadi ya mungkin kalau kamu selama ini nggak dihargai oleh dia, kamu mendapatkan sosok yang lebih menghargai kamu ya. Itulah karma baik kamu. Dan aku lihat karma baik kamu juga tentang finansial. Mungkin beberapa dari kalian yang aku lihat sekarang finansialnya lebih bagus ya, karena kamu banyak berkorban. Jadi ya Tuhan kasih rejeki ke kamu berkali-kali lipat lebih besar gitu ya. Beberapa ada yang ngerasa gitu. Dan karma baik kamu tuh sekarang kamu menjadi sosok yang lebih spiritual. Aku lihatnya seperti itu. Kamu tahu jati diri kamu. Jadi seseorang atau kalian yang merasa sudah tahu jati diri kamu, itu tandanya kamu sudah mencintai diri kamu sendiri. Jadi kamu ngerasa ya, ini lo gue, ini lo aku,
ini jati diri aku tuh orangnya kayak gini ternyata. Aku tuh ternyata nggak punya banyak energi untuk terus-menerus menyenangkan orang. Aku tuh ternyata nggak punya banyak energi untuk berjuang sendirian. Oh iya, berarti aku harus lebih mencintai diriku. Karena aku manusia biasa, aku nggak bisa selalu menyenangkan orang, terutama menyenangkan dia, gitu ya. Jadi kamu belajar mencintai diri sendiri. Jadi kalau kamu sudah mencintai diri sendiri, tandanya kamu fokus pada diri sendiri. Kamu bisa punya banyak waktu untuk fokus sama impian kamu, cita-cita kamu, tujuan hidup kamu. Bahkan ya, hidup kamu lebih baik sekarang, kualitas kamu lebih baik sekarang, makanya kamu berada dalam orang-orang yang berkualitas juga seperti kamu. Jadi kamu mendapatkan orang yang sebaik kamu juga, bahkan lebih baik mungkin dari kamu ya. Ada yang ngerasa seperti itu, tapi ya aku ngerasa ini memang pantas kamu dapatkan jika kamu yang selama ini selalu berkorban. Dan karma baik kamu juga, kamu menjadi sosok yang sangat dewasa, sangat bijak, sangat tahu mengendalikan diri ya. Karena orang yang spiritual seperti kamu tuh nggak memandang sisi duniawi lagi, kamu lebih memandang bagaimana suara hati kamu, intuisi kamu, bagaimana juga kata hati kamu ya. Karena kata hati itu berasal dari malaikat, dan malaikat itu kan berasal dari yang maha kuasa gitu. Jadi ya, kamu cukup tentram, damai dengan kehidupan kamu sekarang. Kamu tuh jadi tahu, oh ternyata begini, fase healing kayak gini, fase tertuntun menjadi spiritual ternyata begini. Kamu jadi tahu bagaimana membahagiakan diri kamu. Kamu jadi tahu, oh ternyata nggak ada gunanya kalau kita terus-menerus berusaha membahagiakan orang, sedangkan kita lupa sama diri kita sendiri. Jadi kamu tuh jadi tahu kalau segala sesuatu harus balance, harus seimbang. Kamu jadi tahu kalau dalam hubungan itu, dalam relasi apapun itu, gak mungkin kamu terus yang berkorban kayak gitu ya. Tapi ada juga sih karma buruk yang ada dalam kehidupan kamu ya. Cuma aku ngelihat karma buruk itu lebih sedikit daripada karma baik. Jadi ini teruntuk orang-orang yang selama ini sudah sangat sering berkorban, sangat sering bersabar ya. Tuhan dan semesta itu adil kok. Meskipun ada karma buruk, tapi kan karma baik kamu lebih banyak daripada karma buruk kamu. Aku lihat karma buruk kamu cuma sebagian kecil. Karma buruk kamu tuh sebenarnya ini, kamu tuh jadi susah move on ya. Jadi susah move on itu sebenarnya karma juga, Kak. Kenapa? Karena kamu tuh selama ini terlalu berlebihan mencintai dia ya. Jadi kalau terlalu berlebihan mencintai seseorang sampai lupa sama diri sendiri, karma buruknya ya jadi susah move on-nya. Jadi kayak ada beberapa dari kalian itu ya butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk melupakan orang ini. Itu karma buruk sebenarnya, karena kamu mencintai berlebihan. Mencintai berlebihan itulah karmanya jadi susah melupakan. Itulah karma buruknya. Makanya ada yang kayak udah melewati fase stres, depresi, healing berkali-kali sampai menuju tahap spiritual. Jadi kan proses itu panjang ya, prosesnya lama dan gak instan. Bahkan ada yang sampai sekarang itu masih terkoneksi dengan orang ini. Jadi itu sebenarnya pembayaran karma juga ya, pembayaran karma buruk kita selama ini. Dan kalau bercerita tentang karma, itu kan karma itu setiap manusia pasti punya ya. Setiap orang itu pasti punya karma. Entah apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, itu pasti ada aja karmanya buat kita. Jadi kalau kamu ngerasa kok berat banget melupakan nih orang, kenapa sedih, masih kayak kamu tuh sering nangis, masih teringat terus sama dia, itulah tanda-tanda kamu lagi membayar karma kamu selama ini ya.
Kamu terlalu dalam mencintai dia sampai kamu lupa pada diri kamu sendiri, kamu lupa sama orang-orang di sekitar kamu lupa sama apapun ya yang ada dalam hidup kamu. Jadi itu sebenarnya sebuah hal buruk, maka karma buruk itu pun sebenarnya harus kamu jalani ya. Jadi ya lebih kayak beradaptasi lah, ikhlas lah. Untuk melupakan dia itu memang gak mudah, jadi anggaplah itu sebagai sebuah proses. Rasa sakit, rasa sedih, sering menangis tentang dia itu sebenarnya adalah proses kamu sedang membayar karma, kamu sedang membersihkan energi toksik dalam hidup kamu selama ini. Jadi kalau kamu sudah benar-benar ikhlaskan dia, saat itulah karma kamu mulai selesai, kayak gitu. Oke, sekarang kita cek kalau karma dia gimana ya. Ya kalau ini yang sering melakukan hal buruk, berarti lebih banyak karma buruk dia daripada karma baiknya ya. Siapapun ini yang sering melakukan hal buruk, bisa dia, bisa kamu, bisa vice versa, siapapun. Kalau sering melakukan kejahatan ya akan menerima karma buruk yang lebih banyak daripada karma baik. Kita cek ya. Five of Wands. Okay. Ace of Cups. Kurapatin ya biar muat. The Tower. Wah. Eight of Swords. Nine of Cups ya. Oke. Ini energi Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn. Ya Capricorn ada ya. Cancer, Pisces, Scorpio ada. Aquarius, Gemini, Libra ya. Kalau aku lihat ini tuh apa ya, ada juga yang dominan itu fire sign sama earth sign. Aries kuat ya, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi ini orang yang mungkin kamu fokuskan, yang mungkin sering banget tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Ini orang punya kemelekatan ya menurut aku, semacam addiction atau codependency, kayak dia punya ketergantungan terhadap sesuatu, bisa ketergantungan terhadap hal-hal negatif. Misalnya dia tuh sejak dulu nggak bisa mengendalikan ego, nggak bisa mengendalikan diri, entah memang karena dibangun dari kecil ya, maksudnya karakter dia itu terbentuk sejak kecil dari keluarganya memang seperti itu, didikan keluarganya kah atau lingkungannya yang membuat dia memiliki ego yang tinggi, orangnya egois, mengendalikan banget, cenderung keras gitu ya, bahkan ada yang kasar karena mudah banget ngeblok gitu ya. Bisa kasar secara kata-kata, tindakan, mudah ngeblok, mudah ya blokir, hapus akun atau nggak mau lah komunikasi sama kamu, mudah banget nggak ngebales chat kamu, nggak respon komunikasi kamu ya, seperti itu. Ini orang yang aku ngelihat cenderung pelin-pelan ya, dia orang yang nggak punya pendirian, mudah banget dipengaruhi sama yang lain. Dia tuh susah banget percaya, susah banget yakin kalau sebenarnya kamu tulus sama dia gitu ya. Jadi kalau kamu sama dia, ini kan bawaannya konflik ya.
yang masih terbawa sampai sekarang itu ada konflik, ada yang memang konflik batin sampai sekarang, ada semacam unfinished business, kayak kamu tuh ngerasa dia sama kamu belum selesai, belum kelar, masih ada yang perlu diselesaikan tapi dia nggak mau menyelesaikan. Misalnya nih, kamu merasa nih orang kan udah pernah nyakitin kamu, kamu berharap dia ini minta maaf sama kamu, tapi dia nggak lakukan. Terus dia nggak mau komunikasi duluan. Jangankan komunikasi duluan ya, buka blokiran aja belum ya. Jadi ada yang beberapa tuh belum dibuka blokirannya, belum nunjukin akun barunya atau apa, dia belum ngasih tahu nomor barunya, ya begitu. Dia tuh nggak menyelesaikan masalah, dia lari begitu aja. Atau ya dia nggak banyak bicara, dia nggak menghiraukan kamu, begitu kan. Tapi sekarang dia yang ngerasa kok ada energi yang membuat dia tertarik gitu ke kamu ya, maksudnya ada energi yang membuat dia tuh merasa harus balik ke kamu kayak gitu. Karena dia tuh kan kalau punya kesalahan berarti dia utang maaf kan ke kamu. Jadi kalau dia selama ini yang sering menyakiti, manfaatin kamu atau kecewakan kamu, ya dia kan utang maaf ke kamu. Namanya orang berutang pasti harus dibayar. Jadi ya aku rasa selama dia tidak meminta maaf sama kamu, hidup dia bakalan penuh dengan rasa sakit hati, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekecewaan. Karena hidup dia itu semacam the tower ya, banyak banget, bahkan semakin banyak toksik dalam hidupnya saat ini. Itu mungkin karma buruknya ya. Dan aku ngerasa karma buruk dia ini complicated banget ya. Karena gini, pertama dia belum tahu jati diri dia sendiri kayak gimana. Jadi kalau orang yang belum tahu jati diri seperti dia, ya berarti masih mudah dipengaruhi orang lain. Itu kan termasuk karma buruk ya. Baru yang kedua, karma buruknya itu kayak dia tuh jadi nggak tahu tujuan hidupnya apa. Dia tuh jadi nggak tahu arah hidupnya itu selanjutnya kemana. Karena ya udah nggak ada kamu, dia kan cuma bisa membaur pada lingkungannya dia, orang-orang di sekitar dia. Dan orang-orang di sekitar dia itu belum tentu satu frekuensi dengan dia. Belum tentu orang-orang yang membangun. Kebanyakan orang toksik yang aku lihat. Karena ini the tower dan the tower lagi gitu. Jadi ya apa ya? Dia bukannya bersyukur kamu hadir di hidupnya. Malah dia menyia-nyiakan kamu kan selama ini. Tapi sejak kamu tuh nggak ada, ya begitulah. Hanya orang-orang toksik lah yang tersisa dalam hidupnya. Jadi ya dia merasa ya udahlah, udah kayak gini hidup gue, ya jalanin aja lah kayak gitu. So ya aku ngerasa orang-orang di sekitarnya itu kebanyakan memberikan racun aja sih di hidupnya. Hidupnya semakin toksik. Kayak apa ya, aku ngerasa dia tuh sebenarnya punya tujuan yang jelas dalam hidup ini, tapi dia nggak memilih kamu. Dia malah memilih orang-orang yang ya menurut dia easy, lebih gampang lah daripada kamu. Kamu tuh mungkin rumit ya atau gimana, tapi ternyata ya salah langkah. Ternyata ya hidup dia tuh masih amburadul, bahkan ya semakin kacau balau gitu ya. Itu sih. Jadi nih orang cenderung mau yang enak aja gitu, kayak ya ngapain gue berjuang buat lo kalau yang lain ada kok yang mau sama gue, atau yang lain masih ada kok yang care sama gue, dia ngerasa gitu. Jadi ya menurut dia kalau sama kamu tuh kan ada semacam trigger untuk berubah. Kalau ke yang lain kan ya dia masih bisa mungkin bawa sifat-sifat buruknya itu. Jadi ya masih begitulah hidupnya, malah semakin kacau kayak gitu ya. Terus aku ngeliat di satu sisi dia tuh rindu sebenarnya sama kamu ya. Aku ngerasa dia tuh rindu karena dia kesepian.
itu karma buruk juga ya. Meskipun dia dalam keramaian, meskipun orang-orang di sekitar dia bisa bikin dia senang-senang atau apa, dia bisa senang-senang sama yang lain, tapi passion dia, energi dia itu kan sebenarnya berkoneksinya hanya sama kamu. Chemistry dia kuatnya hanya sama kamu. Terutama di sini yang punya koneksi spiritual ya. Apalagi kalau ini beberapa yang ngerasain twin flame ya, dia tuh kayak susah banget sebenarnya lepas dari kamu ya, karena kan twin flame itu kan seperti cerminan, dimana ada objek, di situ ada bayangan, jadi kemanapun dia ya bayangan kamu mengikuti kayak gitu. Jadi walaupun ada pembayaran karma, belum tentu itu koneksi karma, karena setiap ada jalan seseorang untuk berubah menjadi lebih baik, itu bisa aja siklusnya berubah, atau itu memang koneksinya menuju ke soulmate, menuju ke twin flame, atau pada ujung cerita ini kalian baru sadar kalau kalian itu twin flame. Nah, itu maksudnya ya. Makanya kalau untuk menyelidiki atau mengidentifikasi ini koneksi apa tuh harus dilihat dulu seluk-beluknya. Bagi kalian yang ngerasain kok ada bayar karma, kok ada kayak gini ya, dilihat dulu bagaimana proses pembayaran karma itu. Kalau dua-duanya udah introspeksi diri, itu biasanya twin flame ya, sama-sama berkaca, sama-sama berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau dia mau berubah menjadi lebih baik ya, ini bisa ke soulmate, bisa ke twin flame kayak gitu ya. So aku ngelihat kalau dari kartu-kartu ini ya, ini kan ada energi dia penyesalan, dia tuh menyesal ya. Jadi kalau orang yang menyesal berarti ada niat mau berubah, ada niat mau memperbaiki diri kayak gitu. Kenapa dia menyesal? Karena dia merasa hidupnya kosong sama siapapun dia, mau dalam keramaian apapun, dia sering banget merasa sendiri. Dia merasa kehilangan energi, kehilangan semangat karena kamu gak ada gitu kak ya. Itu sebuah karma buruk juga sebenarnya. Jadi lumayan banyak karma buruknya. Orang-orang yang melakukan hal buruk ya banyaklah karma buruknya begitu. Oke? Dia gak bahagia meskipun dalam keramaian. Dan ini ada yang beberapa mengalami krisis ya, krisis finansial. Mungkin kalau kamu ngerasa dulu dia punya ini, punya itu, tapi sekarang kok kayak kehidupannya berubah. Dia tuh malah tidak lebih dari kamu. Jadi sekarang mungkin kamu yang lebih mapan mungkin kamu sekarang, dianya enggak kayak gitu. Jadi krisis finansial, krisis keuangan itu juga bagian dari karmanya ya. Dan aku ngelihat dia terjebak ya, dia kayak ketrap gitu sih. Terutama bagi kalian yang dealing sama orang yang dia membuat keputusan secara tiba-tiba. Entah itu dia tiba-tiba batasi komunikasi, tiba-tiba dia memilih yang lain. Itu menurut aku keputusan yang membuat dia ketrap, kayak terjebak. Dia nggak tahu harus gimana. Bayangin ya, kamu tuh sebenarnya orang yang dia cintai, tapi dia tuh malah melakukan hal yang sebaliknya. Harusnya ya, kalau orang yang dicintai itu kan harusnya diperjuangin, ini malah enggak. Dia malah ikuti egonya, dia ikuti gengsinya, dia lakukan sebuah keputusan secara tiba-tiba sesuai dengan emosinya yang sesaat itu kan. Nah, saat dia batasi komunikasi, ada perasaan nyesel. Jadi setelah dia batasi komunikasi, dia tetap kayak melihat kamu, memandang kamu dari jauh, selalu ada rasa ingin tahu tentang kamu. Jadi dalam diam, sebenarnya dia tetap melihat kamu, memperhatikan kamu dari jauh. Mungkin dia ada lihat-lihat media sosial kamu, kayak gitu. Dia merasa apa ya, kayak sakit banget sebenarnya membatasi komunikasi. Sakit banget membatasi komunikasi.
Cuma untuk membuka jalan komunikasi pun dia nggak sanggup. Dia harus bertarung sama ego, sama gengsinya, dan itu tuh nggak mudah kak ya. Apalagi kalau orang ini dari dulu udah biasa hidup enak, udah biasa dimanja, atau memang dari dulu orangnya egois, ya sulit ngendalin ego. Jadi bagi kalian yang pernah ada di posisi kayak gini, atau kalian pernah merasa susah banget gitu kendalikan ego, ya itu memang benar. Bertarung dengan ego itu susah banget. Nah, bagian dari karmanya juga. Pengen bicara, pengen komunikasi, tapi nggak bisa. Padahal tinggal buka kontak, unblock, beres padahal ya. Tapi ya gitu. Ego itu masih susah banget dia kendalikan. Nunjukin akunnya, nomor barunya pun dia masih sulit ya. Masih sulit. Ada beberapa di sini yang ngerasa ya udahlah, udah masa bodoh aja gua sama lo. Atau ada juga ini orang yang ngerasa kayak ya udahlah, semua udah terjadi, semua udah berlalu. Buat apa juga gua komunikasi sama lo? Buat apa juga gua minta maaf? Toh juga nggak ngerubah keadaan. Padahal dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa seseorang yang pernah menyakiti itu sebenarnya wajib untuk minta maaf ya. Kalau kita nggak minta maaf, bakalan gelisah karena kita dihantui rasa bersalah gitu. Jadi nggak pernah bahagia, sangat jarang untuk bahagia itu ya. Jadi kalau orang yang udah sulit untuk berubah, ini baru nih jatuhnya ke karmik, maksudnya kerasa banget ujungnya jadi koneksi karma gitu. Tapi kalau orang ini ngerasa kok kayak susah banget ya sekarang menaklukkan kamu, buat ngubungi kamu tuh kayaknya susah banget. Aku lihat medsos kamu, aku lihat sosmed kamu tuh sekarang lebih dari aku tuh minder, aku insecure, gimana ya. Nah, atau ada juga mungkin yang dia ngerasa kamu tuh sekarang lebih bahagia, ya wajar lah, kamu pantas kok ngedapetin itu. Atau kayaknya aku perbaiki diri aku dulu deh, aku udah koreksi diri kok, aku mau fokus aja dulu sama diri aku mau perbaiki diri aku. Nanti kalau aku merasa udah layak untuk kamu, aku datang, aku bakalan menghampiri kamu, aku bakalan minta maaf, aku bakalan komunikasi, bahkan untuk perjuangkan kamu kayak gitu. Nah, kalau ada orang yang seperti itu ya berarti dia udah berkaca gitu. Berarti dia udah bercermin nih, kalau kamu mulai nggak peduli sama dia, itu tandanya ya dia harus berkaca. Kamu cuekin dia, ya itu sebenarnya sama seperti cerminan dia kemarin-kemarin ya. Maksudnya ya kemarin-kemarin kan dia yang cuek sama kamu, nggak menganggap kamu. Tapi kalau dia sadar sekarang kamu nggak menganggap dia, ya itu karena perbuatan dia kan, kayak gitu. Jadi kayak berkaca. Kalau dia misalnya ngerasa lo kayak nggak peduli lagi sama gue, lo kayak udah happy sama hidup lo, oh iya, lo pantas kok kayak giniin gue karena gue kayak gini di masa lalu. Gue nggak nganggep lo, setiap lo baik gue nggak bilang terima kasih, setiap gue salah gue nggak bilang minta maaf ya, kayak gitu sih. Jadi kalau yang udah menyadari kayak gitu, dia berkaca ke kamu, ya kerasa sih itu terjawab kalau kalian itu twin flame ya. Itu bedanya ya kak. Jadi twin flame dengan karmic relationship itu sebenarnya apa ya, harus bisa loh dibedakan gitu. Jadi itu banyak karma buruk yang dia terima. Dia tuh benar-benar ya complicated lah masalah hidupnya. Cuma ada karma baik juga ya, karena aku rasa seburuk-buruknya dia, pasti dia punya kebaikan lah sama kamu selama ini kan, meskipun dikit. Tapi tetap ada kebaikan dia kan ke kamu. Nah, karma baik dia itu walaupun sedikit tapi ada. Aku lihat karma baiknya ya, terutama orang-orang yang sudah dapat hidayah. Aku ngerasa karma baiknya dia itu dia
dia diberi kesempatan suatu saat nanti untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Begitu. Jadi suatu saat kalau orang ini muncul lagi, menghampiri kamu atau komunikasi sama kamu lagi, ya kamu pasti baper ya. Jadi kok bisa kamu baper lagi ya? Itu tandanya semesta berpihak pada dia gitu ya. Jadi ibarat kayak gini, mungkin semesta dan Tuhan merasa dia layak diberi kesempatan, makanya dia dikasih kelancaran untuk bikin kamu baper lagi, kayak gitu. Apalagi kalau kamu merasa intuisi kamu sudah kuat, kamu merasa kata hati kamu bilang dia layak diberi kesempatan, ya dia akan mendapatkan kesempatan dari kamu, seperti itu. Tapi ada juga karma baik untuk dia yang mau bertobat, mau benar-benar berubah menjadi lebih baik. Ya karma baik dia itu, dia diberi kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Karena aku ngelihat ini karma yang paling buruk itu ya memang tentang ini loh ya, kondisi kesehatan dia buruk ya, itu udah karma yang paling buruk banget sih menurut aku ya. Jadi kalau dia dikasih kesempatan untuk sembuh, untuk hidup lebih baik ya, itu tandanya masih ada karma baik untuk dia, kayak gitu ya. Oke. Jadi aku rasa inilah ya untuk general reading kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.